Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai I/O buffering, shell, dan standar input-output. Nanti kita akan membahas beberapa terminologi dan mekanisme cara penggunaan buffer di dalam kernel sistem operasi. Oke, jadi yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai make, process creation, dan system limits pada modul sebelumnya. Pada modul kali ini kita akan coba untuk membahas mengenai standard input-output, I/O buffering, dan shell. Ya. Jadi nanti kita akan mencoba menggali lebih dalam di modul ini bagaimana buffering, bagaimana standard input-output diimplementasi, dan kita akan memperkenalkan apa itu shell. Walaupun shell itu sudah kita gunakan dalam proses kita memberikan komen-komen ke dalam VirtualBox yang sudah kalian konfigurasi. Oke, jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai namanya fork, ya. Di sini ada beberapa hal yang menjadi bisa dibilang diturunkan dari parentsnya, ya. Ada open files, UID, current working directory, root directory, dan UMass. Environment, shared, dan memorinya juga diturunkan dari parentnya. Terus ada beberapa yang tidak sama, jadi bisa dibilang yang properties inherited itu adalah yang bisa dibilang diberi informasi oleh parentnya, dikasih modal oleh orang tuanya. Sedangkan yang tidak sama adalah PID, PPID-nya juga terkadang tidak sama. Terus ada times, ada log, dan signals. Nah, di sini yang kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi beberapa di modul kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana kita meretrieve informasi dari suatu proses. Jadi kita bisa menggunakan command ps, ya. Lalu bisa kita filter dengan grep, ya, untuk mengetahui proses kita ada di mana. Dan untuk lebih detailnya kita bisa masuk ke dalam proc, ya, proc file system. Ya, di dalam proc ini kita bisa lihat informasi macam-macam mulai dari network, sys, file system, terus berbagai jumlah memori yang dipakai oleh proses kita, file descriptor yang dibuka oleh proses kita juga bisa kita lihat di dalam /proc, PID dari proses kita. Nah, untuk sekarang ini kita akan coba untuk membahas mengenai buffering, ya. Jadi mekanisme buffering merupakan salah satu mekanisme yang cukup penting karena pada sistem operasi buffering itu digunakan sebagai tempat sementara, ya, agar proses dari pertukaran data bisa terjadi lebih efisien dibanding harus directly ditransfer, misalnya dari prosesor ke hard disk atau dari memori ke hard disk. Itu dibanding harus transfer secara langsung, alangkah lebih baiknya kita menggunakan buffer. Jadi lebih banyak diatur daripada kalau misalnya tidak menggunakan buffer, maka agak kurang efisien karena harus satu apalagi kalau kita melakukan writing ke dalam disk. Seperti kita tahu bahwa di arsitektur komputer salah satu hardware yang paling menjadi bottleneck adalah hard disk. Kenapa? Karena memiliki speed yang paling rendah. Walaupun kalian sudah memakai SSD, tapi tetap saja bahwa hard disk itu adalah komponen yang paling lambat di dalam arsitektur komputer. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita akan mempelajari mengapa buffering itu cukup penting, ya. Kita gunakan di dalam proses I/O di dalam program kita, ya. Terutama ketika kita menggunakan atau bekerja dengan disk, ya. Kita melakukan pembacaan terhadap suatu file atau kita menuliskan sesuatu ke dalam suatu file atau suatu device. Nah, di sini operating system berusaha tidak secara langsung menginisialisasi akses terhadap disk, ya. Jadi daripada dia langsung mengakses ke dalam disk, dia
lebih baik melakukan mekanisme yang namanya mengkopikan data dari user space buffer ke dalam kernel buffer. Jadi sebenarnya proses kita melakukan writing ke dalam disk atau proses kita melakukan reading dari disk atau reading dari device, karena kita ngomongin universality of I/O, bukan hanya dari disk saja, itu sebenarnya kita mengkopikan data antara user space ke dalam kernel space atau dari kernel space ke user space. Jadi proses copy data inilah yang membutuhkan buffer. Ya, bayangkan kalau kalian harus menuliskan file tanpa menggunakan buffer. Kalian harus menuliskan 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte ke dalam disk, yang mana itu harus diulang beberapa kali untuk mengakses ke dalam disk. Jadi bayangannya adalah dibandingkan kita menggunakan 1000 kali melakukan, misalnya kita ingin melakukan writing sebanyak 1000 byte, dibanding kita melakukan 1000 kali writing ke dalam disk, alangkah lebih baiknya jika kita melakukan 1 kali kita writing dengan sebanyak 1000 byte. Hal ini jauh lebih efisien karena kita tahu bahwa mengakses ke dalam disk itu merupakan cara yang paling lambat, karena seperti kita tahu bahwa disk memiliki kecepatan yang cukup lambat dibandingkan komponen-komponen komputer lain di dalam sistem komputer kita, seperti memori. Di situ sangat memiliki kecepatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan disk. Jadi di sini dibandingkan kita harus berkali-kali melakukan writing ke dalam disk, lebih baik kita 1 kali saja, ya. Perbandingannya ada analoginya tadi, dibanding kita harus menuliskan 1000 byte 1000 kali 1 byte, lebih baik kita menuliskan 1 kali 1000 byte langsung ke dalam disk. Kita simpan dulu ke dalam buffer, baru kita request kopikan dari user space ke kernel space, dan kernel space mengakses ke disknya cuma sekali. Hal itu jauh lebih efisien dibanding kita harus menuliskan sebanyak 1000 kali dalam 1 byte. Ya. Oke, di sini contohnya ya, dengan kita menggunakan write itu kita mengkopikan dari user space memory ke dalam buffer space. Ya. Jadi bukan kita langsung dari misalnya dari program kita langsung menginitiate ke disk. Ya, tidak. Karena ini adalah suatu layanan juga yang diberikan oleh sistem call kita. Ya, sistem call sistem operasi menyediakan layanan ini untuk aplikasi. Kembali ke tujuan perkuliahan awal, ya, bahwa di sini kita akan membahas berbagai layanan yang di-provide oleh sistem operasi untuk aplikasi. Salah satunya adalah buffer ini. Ya, ini tadi saya sudah menjelaskan bagaimana atau bisa dibilang apakah kegunaan dari buffer, ya, yaitu untuk efisiensi dibanding kita harus melakukan berkali-kali writing ke dalam disk. Ini saya mengambil contoh disk ya, masih bisa nanti kita bisa analogikan ke yang lain, bukan hanya disk, bisa aja karakter device, bisa aja ke hardware yang lain, ya. Jadi ataukah printer misalnya, semua itu disimpan ke dalam buffer terlebih dahulu, baru nanti di-provide datanya, pengkopian dari user space ke dalam kernel space. Nah, di sini ada beberapa file descriptor yang biasa digunakan. Pertama, kita melakukan open, ya. Mungkin di benak kalian paradigmanya adalah open itu tidak hanya membuka suatu file, walaupun namanya adalah file descriptor, tapi karena kita di sini menggunakan universality of I/O, open itu bisa mengopen apa saja. Bisa device, karakter device, atau selain dari hanya sebuah file saja, ya. Salah satunya file karena di sana ada di hard disk, ya. Tapi open ini bisa macam-macam, bukan hanya terhadap satu file. Lalu di sini dalam kasus ini memang kita menggunakan file ya untuk buffering. Terus ada set buff, ya. Kita set buffering mode-nya pada stdiostream standard input output. Terus ada flashing buffernya, ya. Jadi di sini fungsi-fungsi ini merupakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem call.
Jadi di sini layanan-layanan ini memang bisa dikonsum oleh aplikasi sehingga aplikasi bisa dapat dengan mudah melakukan inisialisasi terhadap buffer dan mengkopikan dari user space ke kernel space atau pertukaran kedua dunia user space dan kernel space. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya di sini, ya, kita coba man open misalnya, ya, di sini untuk meng-create suatu file, ya, jadi dia mencoba untuk menunjuk ke dalam atau meng-create file descriptor untuk merujuk ke sesuatu. Terus ada misalnya di sini man set vbuff, ya, set streaming buffer operation. Jadi ketika kita ingin mengutilisasi buffer, kita bisa menggunakan set vbuff. Atau misalnya di sini ada main fflash. Kita melakukan flashing terhadap buffer yang sudah kita inisialisasi. Ya, di sini force a write of all user space buffer data, ya, jadi update stream. Oke, selanjutnya kita coba lanjutkan kembali, ya, di sini. Nah, di sini biasanya standar input output diinisialisasi dengan include stdio.h. Ya, biasanya kita initiate di paling atas, ya, untuk standar input output. Nah, di sini beberapa implementasi dari stdio tersebut. Oke, nanti kita juga akan menyentuh yang namanya standard input, standard output, dan standard R yang merupakan file descriptor yang biasanya memang diimplementasi untuk penggunaan proses jika ingin mengakses terhadap suatu device atau suatu file. Oke, nah di sini juga ada contoh, ya, di dalam folder buku ada read one at time c dan get c version.c. Nanti kita akan coba untuk visit ke dalam folder tersebut dan kita coba programnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada dua function, ada read dan get c. Dua-duanya kita bisa lihat di man, ya. Jadi misalnya kita ketik man read, ya. Ya, jadi kita mau mencoba meread terhadap sesuatu dari suatu file descriptor atau man get c. Dua-duanya merupakan salah satu cara kita untuk mengambil atau membaca suatu file descriptor. Namun di sini ada dua perbedaan, di mana read itu terdapat yang namanya context switch, di mana context switch ini perpindahan dari user space ke kernel space. Jadi dia setiap kali ngebaca itu ada perpindahan context switch sehingga membuat dia menjadi lebih lambat dibandingkan dengan get c, ya. Karena di sini get c melakukan perubahan dari user space ke kernel space ketika buffernya sudah penuh saja, ya. Jadi perbedaan inilah yang membuat kenapa read menjadi lebih lambat dibandingkan dengan get c. Ya, itulah caranya. Jadi terdapat beberapa sistem call, namun sistem call tersebut ada yang memang berguna untuk melakukan context switch secara cepat, yaitu read, dan ada juga get c di mana dia akan melakukan switch ketika kernel buffernya terisi penuh. Jadi di sini perpindahan dari user space ke kernel space itu juga sebenarnya memanfaatkan waktu yang cukup lama juga. Jadi kita harus berhati-hati juga ketika melakukan context switch, karena kalau terlalu banyak context switch otomatis biasanya program kita akan berjalan lebih lambat. Oke, berikutnya kita akan coba lanjut lagi, ya. Di sini ada beberapa eksperimen yang akan kita lakukan, ya. Kita akan coba untuk melihat penggunaan size buffer, ya. Jadi ketika kita mencoba, nanti kita akan mencoba beberapa size buffer di sini, di mana kita ingin
Misalnya nanti kita ingin merate 100 MB ya. 100 MB dengan buffer size yang berbeda-beda. Nanti kita coba uji mana buffer size yang paling cepat ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, coba cek lihat. Di sini ada depannya ada time ya. Time seperti kita tahu bahwa kita mau melihat eksekusi dari suatu program ya, waktunya dalam baik itu di user space, kernel space ataupun dari IO-nya juga ya. Jadi realnya user space dan kernel space. Terus di sini ada DD ya, kita bisa ketikkan man DD ya. Di sini dibilang DD adalah convert dan copy file ya. Jadi kalau kita lihat sini man DD convert dan copy a file. Jadi kita bisa ngambil input stream dari mana, kita outputkan stream ke suatu output stream. Ya mirip seperti copy dan paste kalau di dalam folder, tapi ini bukan hanya DD untuk copy and paste. Kita bisa meng-create suatu image file dari sini. Kita bisa mengcopy dari satu disk atau file system, dari inputnya dari disk atau file system dan outputnya berupa image. Itu bisa kita lakukan menggunakan command DD. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan ini ya, kita jalankan time DD if def 0. Ini adalah tidak ada apa-apa di dalam sini, loophole ya. Terus if-nya itu adalah input file, of-nya adalah output file. Misalnya di sini saya mau output filenya adalah file 1.img ya, misalnya itu. Lalu block size-nya saya di sini coba pakai kira-kira saya mau pakai 512 misalnya. 512. Count-nya berapa kali 512 ya. Count-nya berapa kali 512? Misalnya saya mau coba untuk kira-kira 200 kali misalnya. 200 kali dari 512. Kita coba. Oke, di situ dia akan melakukan writing sebanyak 10.202.400 bytes. Kalau kita lihat filenya di sini, file 1.img itu 102.400 bytes. Atau kita tingkatkan lagi ya. Misalnya count-nya sekitar kita coba di sini 20.000 misalnya ya, atau 2.000. Pada video ini Anda diperkenalkan mengenai teori buffer dan beberapa praktek singkat menggunakan buffer. Pada video selanjutnya nanti kita akan coba untuk mengutilisasi buffer size mana yang paling memiliki performance yang baik untuk kebutuhan I/O. Oke, sekian video ini. Terima kasih atas perhatiannya.